Nama saya Mega, nama usaha saya Mega Kuliner. Kebetulan saya pengurus UMKM Kota Depok gitu. Saya masuk dalam beberapa komunitas UMKM di Kota Depok. Jadi saya bisa dibilang ya cukuplah untuk mengetahui seluk-beluk untuk urusan legalitas UMKM. Halo kakak, jumpa lagi dengan aku Maina. Hari ini Maina ditemenin sama Bu Mega. Bu Mega ini adalah pelaku UMKM dan pengurus apa Bu? Pengurus Asosiasi UMKM. Asosiasi UMKM Kota Depok ya. Jadi buat kalian yang mau mengurus legalitas usaha kalian, usaha kakak misalnya udah punya usaha, mau dibikin legalitasnya gimana caranya? Kita akan ngobrol-ngobrol di sini bareng Bu Mega ya. Oke deh Maina, makasih ya udah datang ke sini beri kesempatan. Aku yang terima kasih ini. Aku dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau dan Bu Mega ini. Waktunya lumayan susah untuk dicari. Alhamdulillah hari ini kebagian Maina untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Mega. Emang beliau sibuk banget dan memang ya Bu Mega ini kan dari Kota Depok ya Bu. Tapi walaupun dari kota-kota lain, insya Allah sih syaratnya sama aja ya Bu ya. Hampir sama. Jadi misalnya kakak ada dari kota-kota lain, insya Allah syarat-syarat untuk membuat legalitas usaha kalian insya Allah sama aja. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Silakan perkenalkan diri Bu Mega. Ya, oke. Nama saya Mega. Saya punya brand usaha namanya Mega Kuliner Depok. Ya. Jadi memang saya mengawali usaha ini, saya terjun itu juga banyak seluk-beluk usaha. Maksudnya legalitasnya ya, yang saya pengen tahu legalitas usaha itu apa aja sih? Kenapa harus perlu legalitas gitu kan? Jadi ternyata legalitas sekarang ini tuh sangat mudah buatnya. Jadi syarat utama pelaku UMKM yang baru mau punya usaha atau sudah punya usaha tapi bingung sebenarnya untuk apa sih legalitas dan kegunaannya apa sih? Nah, jadi mungkin saya sedikit menjelaskan di sini. Sebenarnya legalitas usaha itu adalah sudah peraturan pemerintah ya, wajib setiap pengusaha dari usaha mikro, kecil dan menengah Sampai besar pun itu syarat wajibnya adalah punya surat izin usaha. Itu dulu bilangnya SKU ya, surat keterangan usaha. Dulu kita selalu bikinnya di kelurahan. Tapi saat ini udah ada namanya oss.go.id. Jadi kita bisa online sebenarnya. Oke, oss.co.id. Nanti Maina akan tulis ya di sini ya. Oke. Ya. Jadi sistem online legalitas itu sekarang udah dapat diakses tuh sama siapapun secara online. Oh, cuman memang ada beberapa yang harus kita tahu dulu gitu ya. Mau legalitas utama kita kan kalau mau punya usaha itu NIB nomornya, namanya nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha itu gantinya. Bentar dulu Bu, sebentar. Sebelum kita ke arah sana nih ya, kita balik lagi dulu nih. Sebenarnya gunanya apa tuh Bu? Apa namanya tadi? Surat izin usaha itu gunanya untuk apa Bu? Oke, di samping itu syarat wajib untuk kepemilikan sebagai kita pengusaha atau yang punya usaha, itu syarat wajib dari pemerintah ya, itu ketentuan dari pemerintah. Itu satu. Yang kedua, legalitas usaha ini kalau misalnya kita mau memerlukan permodalan, itu kita syarat utamanya akan ditanya punya NIB nggak? Punya surat izin usaha nggak? Itu untuk yang harus mendapatkan. Jadi di antaranya untuk supaya ada identitas ya dari usaha kita. Yang kedua, kalau misalnya untuk mendapatkan bantuan permodalan. Dan yang ketiga, kalau misalnya kita mau ada kerjasama dengan pihak-pihak instansi ataupun dengan kita memasukkan yang tadi kita bilang mau masukin ke minimarket atau supermarket, itu kan pasti akan ditanya legalitasnya apa. Itu yang pertama itu syarat utamanya untuk NIB itu tadi, surat izin usaha. Nah yang kedua adalah legalitas produk usaha kita sendiri itu harus ada legalitasnya. Jadi kan ada makanan kering, ada makanan basah, ada makanan frozen food,
ada makanan siap saji. Oh, jadi ada klasifikasinya. Oke. Atau ada minuman. Minuman juga ada yang frozen atau ada yang siap saji gitu ya. Itu ada, atau ada minuman bubuk. Nah, itu memang, disitulah pentingnya kenapa UMKM ini kalau saya boleh sarankan untuk mencari informasi, dan mencari informasi di wilayah masing-masing. Nah, UMKM itu sebenarnya itu adalah pembinaan dari setiap dinas di seluruh Indonesia, dari setiap dinas DKUM, Dinas Koperasi Usaha Mikro itu. Nah, Dinas Koperasi Usaha Mikro, DKUM, DKUM. Nah, ada lagi nanti ada di setiap wilayah kita tuh kan ada kelurahan. Nah, di kelurahan itulah memang ada wadah untuk pelaku-pelaku UMKM ini. Nah, ini yang banyak nggak diketahui masyarakat ya Bu ya. Jadi kalian kakak-kakak di sini pelaku usaha ada baiknya mencari tahu yang pertama tadi ke kelurahan ya Bu ya. Nah, kalau ditanya emang usahanya harus makanan minuman ya? Enggak. Jadi usaha itu bisa non makanan non minuman. Jadi misalnya di fashion, di craft, atau jualan pedagang kelontong, jasa, apapun itu yang jenisnya perdagangan, perniagaan, itu namanya jenis usaha. Yang ada kegiatan jual beli itu namanya usaha. Betul. Nah, itu wajib kita masuk ke dalam dalam komunitas UMKM. Kalau menurut saya, kenapa di sana ada apa kan gitu ya? Nah, kegiatan di UMKM itu banyak sekali pembinaan untuk kita sebagai pelaku UMKM, terutama mungkin UMKM yang baru pemula. Yang kadang-kadang kita baru mau usaha juga gitu kan. Kira-kira bagaimana sih mulainya usaha? Nah, di situ kita dapat pelatihan, namanya pelatihan kewirausahaan baru. Nah, itu gimana cara mulai usaha? Namanya WUB, ada pelatihan WUB, ada pelatihan kemasan, bagaimana kita misalnya usaha kita makanan kering nih, ya. Misalnya keripik atau apapun itu yang kering yang bisa dikemas. Nah, di dalam pelatihan kemasan itu kita diajarin ada beberapa cara dalam mengemas makanan dengan baik dan benar. Terus gimana caranya bikin label atau enggak bikin kelihatan makanan atau produk kita itu menarik. Itu pun ada pelatihannya. Tuh Kak, catat ya. Jadi wadah ini bukan cuma sekedar kumpul-kumpul aja, dan itu gratis. Nah, Bu, setahu aku bukan cuma gratis ya, karena kita juga ada uang transportnya. Dan itu lumayan. Jadi kita dapat uang transport tuh, dapat makan, dapat snack, dan dapat ilmu yang pastinya. Dapat ilmu, betul. Jadi di samping ada pelatihan wirausaha baru, pelatihan kemasan, dan yang satu lagi yang memang harus dimiliki kalau untuk pengusaha atau usaha makanan, minuman itu pelatihan keamanan pangan. Itu penting. Kenapa? Di situ kita diajarkan bagaimana cara mengolah makanan dan minuman dengan benar dan baik, dan jenis olahan apa aja yang aman dikonsumsi, dan misalnya ada tambahan apa sih namanya buat pengawet misalnya, apa aja sih yang bisa, kan ada yang dilarang, ada yang enggak. Nah, di pelatihan ketahanan pangan inilah nanti kita dikasih tahu cara bagaimana kita mengolah makanan dengan yang baik dan benar. Terus SOP-nya caranya gimana, itu ada pelatihannya. Dan itu gratis ya. Masya Allah. Dan banyak lagi sih pelatihan itu, sebenarnya banyak sekali yang dimana kita dibekalin ilmu untuk supaya usaha kita lebih maju gitu, dan kita lebih pede lah gitu untuk menjalani usaha kita selama ini gitu. Tapi awalnya semua dari legalitas. Nah, karena kalau pelatihan itu pun nanti akan ditanya, ibu udah punya NIB belum? Pada saat pelatihan pasti ditanya. Yang diutamakan itu punya NIB, nomor induk berusaha atau surat izin usaha. Memang harus dan wajib dimiliki setiap UMKM. Oke. Sekarang berarti kita mau tahu nih Bu Mega, untuk mengurus NIB ini bagaimana, syarat-syaratnya apa aja, terus ngurusnya kemana? Oke. NIB itu kalau mau online bisa sendiri, cuman memang kita butuh belajar dulu ya, maksudnya kita cari tahu dulu lah informasinya di Google atau gimana, kita lihat cara orang ngisi oss.go.id itu seperti apa sih gitu. Tapi kalau misalnya aduh susah nih, gaptek ya, nggak bisa butuh online-nya,
bisa sih langsung ke kantor wali kota kalau di Depok nih. Bisa ke kantor wali kota. Di sana ada di tempat pengurus perizinan ya, di tempat pengurusan perizinan kan ada di kantor wali kota kan ada tuh. Iya. Jadi kalau misalnya ini kakak-kakak di sini mau mengurus ke kantor wali kota bisa. Bagian perizinan UMKM gitu ya. OSS gitu. Nah, itu kalau susah, tapi biasanya di setiap wilayah yang saya tahu itu kan kalau misalnya ada komunitas UMKM itu udah pasti ada pengurus UMKM-nya. Iya. Nah, setiap pengurus UMKM itu biasanya ada orang-orang yang membantu para pelaku UMKM itu untuk melakukan atau membuat NIB. Oh, oke. Gitu. Nggak dipersulit ya. Nggak ada apa pungli ya. Nggak ada. Insya Allah nggak ada pungli di sini. Di wali kota pun itu free. Itu nggak ada free, semuanya free. Jadi memang sangat mudah sekarang untuk mengurus itu. Nah, apa aja sih yang dibutuhin tadi kan gitu ya, syaratnya apa? Yang dibutuhkan hanya identitas KTP, dan memang harus ada verifikasi melalui email. Oh, oke. Jadi harus punya email. Kalau kakak di sini bisa menonton kita berarti mereka punya email dong. Karena handphone sekarang itu pasti kan ada emailnya gitu. Jadi itu nyatu. Tapi jadi verifikasi email. Ya, verifikasi email dan bukan biasanya dan akan ada yang harus diisi kan di dalam itu ya, di dalam OSS itu akan diisi tuh jenis usaha kita apa, masuk kategori mana, usaha makanan basah kah, makanan kering kah, ataupun kita punya kedai atau punya warung makan, jenisnya apa aja, atau kita punya toko pakaian atau kita di bidang jasa, ada semua di situ. Nah, apapun itu bentuknya, nanti ada kategori usahanya, akan ditanya di situ omset usahanya berapa, modal usahanya berapa, dan gitu. Itu harus diisi, dijawab sejujur-jujurnya ya Bu ya, karena nanti itu akan berpengaruh pada bantuan-bantuan usaha yang akan kita terima. Betul, dan itu kan kali ke dinas ya. Iya. Jadi mereka udah tahu tuh, oh yang namanya ini usahanya ini gitu. Iya. Jadi kita nggak bisa bohong. Betul. Dan itu juga ya Bu, untuk kejujuran kita di situ juga kan nanti akan berdampak pada bantuan, misalnya ada pelatihan yang kira-kira cocok untuk usaha kita, nanti kita akan dihubungin kayak gitu ya Bu. Betul. Jadi sekali lagi teman-teman juga harus lebih melek media ya istilahnya karena sekarang itu kadang-kadang nih yang saya lihat, bukan kadang-kadang, sering kali informasi-informasi itu di media tuh banyak kayak coba kalau misalnya main Instagram ya, itu follow deh Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi DKUM, Kementerian Departemen Perindustrian Perdagangan, Kementerian BUMN, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM. Entah itu pelatihan, entah itu dia kayak semacam expo di mana kita juga bisa ikut di situ. Entah itu tentang bagaimana kita mengekspor, misalnya kita makanan kita nih, gimana sih caranya kalau kita mau ekspor gitu, mau dikembangin lagi gitu ya, atau kita mau ngikutin bazar-bazar yang berskala besar gitu. Nah itu kalau menurut saya kita harus rajin melihat, ngintip-ngintip sendiri juga gitu. Di samping kita juga mengawali di tingkat kelurahan yang memang kalau untuk pengusaha yang baru-baru saya sarankan untuk merapat ke UMKM atau komunitas UMKM terdekat dulu gitu ya Bu ya. Oke, tadi berarti kan kita mengisi formulir di sana gitu ya Bu ya. Mengisi formulir, terus apalagi Bu yang harus dilakukan untuk mendaftarkan ini? Udah sih, kalau nanti datanya udah kita isi, nama lengkap, alamat usaha, terus jangan lupa brand kita tuh apa. Kita kan punya nama usaha, merek ya. Mereknya ya. Merek usaha kita tuh apa. Jadi kayak misalnya kita usahanya kayak saya misalnya kue itu saya namanya apa, tapi brand saya Mega Kuliner. Gitu. Terus bikinlah kita pelan-pelan kita bikin logo. Oh, satu lagi, di samping NIB, terus yang dasarnya ya, yang tadi saya bilang pelatihan-pelatihan itu, kita juga harus menyiapkan diri untuk membuat konsep usaha. Misalnya dia tuh tadi brand itu penting, nge-branding kita tuh penting. Jadi kita siapin tuh kira-kira kita mau usaha kita tuh namanya apa, karena zaman sekarang itu yang paling penting tuh kita punya brandnya apa nih, orang kenal kita apa gitu. Merek kita dulu, nanti baru kita bangun brand kita gitu ya. Karena nanti di surat izin usaha di formulir itu
ditanya oke. nama usahanya, jenis usahanya. Jadi selain usaha yang misalnya kakak sudah punya, tapi mereknya ini dulu harus apa? ditentukan dulu sebelum mengisi formulirnya, gitu ya Bu. Iya. Dengan logonya segala lengkap kalau ya. logo sih mungkin bisa menyusul, tapi udah harus ada nama mereknya gitu. Iya. Kenapa itu nanti yang orang tahu usaha kita tuh apa dari merek itu gitu. Iya. Karena banyak yang orang-orang belum ada namanya misalnya gitu ya. Iya. Ya harus cari nama gitu. Cari nama dulu, cari merek dulu, baru daftarkan, gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang gini, berarti tadi kan kita sudah misal nih ya, sudah menyiapkan semuanya, kita sudah isi formulirnya. Setelah itu apa yang kita lakukan Bu? Oke, kita udah punya NIB nih, terus langkah kita selanjutnya apa kan gitu ya. Oke, kita ikut pelatihan. Iya. Kita masuk ke dalam komunitas. Di dalam komunitas itu nanti kita ketemu pelaku-pelaku UMKM yang lain. Iya. Ya kan? Bentar dulu Bu, maksudnya nih gini, kan kita kan mendaftarkan ini mau dapat surat izin usahanya nih. Nah, untuk mendapatkan surat izin usahanya tuh gimana? Kan kita udah isi nih formulirnya. Itu nanti di situ ada di kolom formulir itu, kalau sudah selesai udah bisa langsung di print. Ah, serius? Langsung jadi. That's easy. Yes. Semudah itu Kak. 15 menit, 20 menit jadi. Dan langsung punya surat izin. Iya. Nah Kak, aduh, aku sampai kaget. Serius Bu, semudah itu? Iya. Oh my god. Iya. Dan kita udah bisa langsung start gitu ya? Iya, udah bisa langsung. Jadi benar-benar ya, Masya Allah, kita nggak dipersulit ya Bu untuk bikin usaha. Enggak. Jadi setelah, makanya kenapa tadi matang-matang dulu gitu ya Bu ya, untuk sebelum kita mengisi formulirnya, untuk mengurus itu. Mengurusnya cuma 15 menit Kak, Masya Allah. Dan setelah selesai, dan itu bisa di print, kita sudah punya merek kita gitu ya Bu. Jadi apa namanya, izin usaha yang tadi saya bilang wajib NIB ini, satu nomor induk berusaha itu bisa beberapa usaha yang kita miliki, yang kita daftarkan. Jadi misalnya usaha saya pertama misalnya kuliner, terus saya mau ada di bidang, seperti Ibu ada pelatihan ini ya. Bisa dimasukin. Jadi nomor induk berusahanya cuma satu aja. Tapi kita usahanya boleh ada. Usaha boleh banyak. Apa gitu. Dan ada batasnya nggak Bu? Misalnya maksimal berapa usaha gitu? Ya, kalau biasanya sih kalau banyak itu harus berbadan usaha. Kalau ini kan NDB ini hanya untuk untuk perorangan ya. Untuk yang memang jenis usahanya, kalau yang di bawah kan UMKM ya. Ya, itu NDB. Iya. Nah, tapi kalau misalnya udah berbentuk badan usaha, ya itu harus ada legalitas seperti CV atau PT. Nah, itu beda lagi. Beda lagi ya. Walaupun syarat utamanya juga tetap NIB, tapi berbentuk badan usaha. Itu isiannya beda lagi dengan yang tadi kita jelasin tuh NIB perorangan ya. Iya. Sama badan usaha tuh beda. Tapi semua prosesnya sama. Bisa cepat diprosesnya gitu, bisa langsung jadi istilahnya gitu. Asalkan syarat-syaratnya tadi udah diisi, modal usahanya, tempat usahanya, mereknya apa, jenis usahanya apa aja, udah langsung jadi. Langsung jadi Kak. Jadi Kakak masuk ke apa tadi Bu? oss.go.id. oss.go.id ya. Masuk ke situ, isi formulirnya 15 menit, jadi langsung bisa di print. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini ya Kak. Jika kalian suka silahkan di like, di komen di bawah, dan di share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu aja ada teman, sahabat, kerabat, saudara siapapun yang butuh dengan informasi ini ya kan. Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Makasih ya Kak, sehat terus. Dah. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanya di bawah ya. Nanti Bu Mega bantu jawab ya Bu. Kalau ada pertanyaan yang kira-kira aku nggak bisa jawab ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang halal. Oh iya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya. Yang untuk ini kita sudahi dulu, kita akan sambung lagi yang berikutnya. Makasih ya Kak ya.
Sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka silakan di like, di komen di bawah, dan di share sebanyak-banyaknya. Siapa tahu aja ada teman, sahabat, kerabat, saudara, siapapun yang butuh dengan informasi ini ya kan. Dan jangan lupa di subscribe channel aku. Makasih ya Kak, sehat terus. Dah.